Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya tetap semangat dalam menjalankan kegiatan pembelajaran setiap harinya, yang terutama pada saat ini kita tetap menjalankan pembelajaran dengan tatap maya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa dengan kondisi saat ini kita belum bisa bertemu secara offline atau bertemu secara tatap muka karena memang dari aturannya, dari surat perintahnya, memang belum ada aturan untuk tatap muka. Saya berharap teman-teman tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran karena memang dari pembelajaran inilah yang akan menentukan masa depan teman-teman semuanya. Ya, saya harap pada kesempatan kali ini teman-teman masuk semua ya. Bagi yang belum masuk, semoga bisa segera bergabung bersama kita dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi kita yang kemarin, yaitu tentang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia pada tahun 42 sampai 1943. Ya, jadi dulu itu Jepang menjajah Indonesia itu karena memang di satu lain sisi itu untuk mengambil alih kekuasaan Belanda dari Indonesia dan juga ingin menguasai seluruh kawasan di Asia Pasifik khususnya. Nah, di materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi, karena memang setelah datangnya Jepang di Indonesia itu ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Apa saja sih yang ada di peristiwa proklamasi? Ya, mari kita simak dan akan saya berikan penjelasan. Yang pertama adalah setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, ya, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 dan juga 9 Agustus 1945, Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom atom di atas kota Nagasaki dan Hiroshima, sehingga membuat kedudukan Jepang dalam perang Asia Pasifik menjadi kacau. Tak lupa juga dengan kedudukan di Indonesia. Kedudukan Jepang di Indonesia juga sangat kacau, sehingga mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Setelah terjadi pengeboman di atas kota Nagasaki dan Hiroshima, kemudian diadakanlah 3 pertemuan tokoh besar, tepatnya di Dalat, Vietnam, yaitu membahas tentang Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari. Apakah diberikan kemerdekaan? Ya, kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Kemudian menyerah. Setelah terjadi rapat tadi, Jepang menyerah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, menyerahnya karena terjadi pengeboman di atas kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Kemudian setelah Jepang menyerah, kondisi negara Republik Indonesia pada waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, sehingga mendesak 2 golongan, yaitu golongan muda dan juga golongan tua. Antara golongan tua dan golongan muda inilah terjadi sebuah perbedaan pendapat. Kira-kira apa pendapatnya? Ya,
Jadi golongan tua itu menginginkan agar proklamasi kemerdekaan itu ditunda dulu sampai kondisi Indonesia itu benar-benar siap untuk menyatakan merdeka. Tapi berbeda dengan golongan muda. Golongan muda itu mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mengumandangkan atau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia secepatnya. Karena terjadi perbedaan pendapat inilah akhirnya golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ini ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terpengaruh oleh Jepang, yang pertama. Yang kedua adalah supaya memang bisa dipersiapkan dengan baik proklamasi ini. Nah, setelah terjadinya pengamanan ini antara Soekarno dan Hatta ini, terjadi rapat di rumah Laksamana Maeda, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Rapat itu adalah menghasilkan proklamasi kemerdekaan yang telah disepakati dan akan dikumandangkan atau diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya besok hari setelah rapat ini terjadi. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada jam 10 pagi, Insinyur Soekarno, saya ulangi lagi, Insinyur Soekarno mengumandangkan dan juga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pada jam 10 pagi, dan disaksikan oleh seluruh golongan tua dan juga golongan muda. Serta saya ulangi lagi, bukan video ya, karena pada zaman dulu kan belum ada alat rekaman. Suara proklamasi atau suara Insinyur Soekarno pada saat mengumandangkan atau memproklamasikan kemerdekaan itu disebarkan melalui radio-radio dan disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga Indonesia, tepatnya seluruh wilayahnya, itu tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia benar-benar merdeka dan bebas dari segala penjajahan. Nah, bagaimana sih bunyi dari teks proklamasi itu? Ya, ini ada sedikit cuplikan videonya ya. Silahkan disaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, itu tadi adalah rekaman daripada suara Insinyur Soekarno pada saat memproklamasikan kemerdekaan. Ya, mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan, mungkin terlalu cepat saya menyampaikan materi, atau mungkin ada yang kurang jelas dari materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Saya kira tidak ada. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semuanya yang telah hadir, yang telah semangat dalam mengikuti pelajaran pada sore hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan sampai lemas. Ya, itu saja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.